Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas hak paten dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, di mana pemateri pertama yakni Dewi Yulianti, pemateri kedua Rida Awalia, dan yang pemateri ketiga M. Fauzan Azima Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti, NIM 1902010001. Dalam diskusi kali ini kami akan membahas mengenai hak paten, di mana dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021, paten merupakan hak eksklusif dan diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya atau penemuan. Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan mengembangkan produk atau proses. Kemudian kita menuju pada lingkup paten atau ruang lingkup hak paten itu sendiri. Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya yang harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat pertama kali diajukan permohonan. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang dituangkan sebelumnya. Suatu invensi dapat dilakukan dalam industri jika invensi dapat dilaksanakan dalam industri sesuai dengan apa yang diuraikan dalam permohonan. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Adapun paten yang tidak diberikan untuk invensi meliputi yang pertama, proses atau produk yang mengumumkan dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan atau pembedahan yang ditetapkan manusia. Kemudian yang ketiga, teori yang metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rida Awalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek paten dan juga subjek paten. Objek paten adalah termasuk beban, yaitu beban tak berwujud atau imaterial, yang merupakan bagian dari hak kekayaan industri. Maksudnya, temuan di bidang paten merupakan karya seseorang atau secara bersama yang digunakan proses industri. Hak paten sebagai hak kebendaan juga dapat dijadikan jaminan dengan fidusi, dapat dialihkan kepada pihak lain karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan lain sebagainya yang dibenarkan oleh undang-undang. Paten mempunyai objek dari temuan atau invensi atau invention di bidang teknologi yang secara praktis dapat digunakan dalam bidang perindustrian. Yang dimaksud dengan industri adalah industri dalam arti seluas-luasnya, termasuk di dalamnya hasil perkembangan teknologi dalam bidang industri pertanian, industri bidang peternakan, dan industri bidang pendidikan. Contoh hak paten dari beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia antara lain hak paten layar sentuh atau touchscreen yang bekerja dengan adanya sentuhan layar dengan menggunakan jari atau pen digital. Hampir semua handphone sekarang ini menggunakan touchscreen yang penemuannya adalah George Samuel yang berasal dari Amerika pada tanggal 7 Oktober 1975.
Selanjutnya, mengenai subjek paten. Mengenai subjek paten diatur dalam pasal 10 sampai 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau pihak lain yang menerima lebih lanjut. Invensi dapat dihasilkan secara bersama-sama oleh inventor yang pertama kali mengajukan permohonan. Invensi juga dapat dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja sebagai pemegang patennya adalah perusahaan kecuali di perjanjian lain. Begitu karyawan yang bekerja menggunakan fasilitas kantor, maka pemegang patennya juga adalah perusahaan kecuali di perjanjian lain. Walaupun pemegang paten adalah perusahaan, tidak menghapuskan nama penemu invensi pada sertifikat hak paten. Kita beralih ke perbedaan paten dan paten sederhana. Dari sisi masa perlindungan paten 20 tahun, paten sederhana 10 tahun. Dari sisi pengumuman permohonan, paten 18 bulan, paten sederhana 3 bulan. Sisi jangkauan pengajuan keberatan, kalau paten 6 bulan, paten sederhana 3 bulan. Dari sisi pemeriksaan substantif, kalau paten, invensi baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Kalau paten sederhana, invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Terus kemudian lama pemeriksaan substantif, kalau paten 30 bulan, kalau paten sederhana 7 bulan. Objek paten, proses, penggunaan, komposisi, dan produk. Kalau objek paten sederhana, produk atau alat, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Sementara kalau mau mendaftarkan paten bisa mengunjungi website Direktur Jenderal Haki. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.